malam, kembali lagi bersama saya Justianugrah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil meresum saya pada pertemuan keempat, yaitu pada mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Langsung saja, misi Katolik pada masa kolonial di Belanda. Misi Katolik selama masa kolonial Belanda di Indonesia itu menunjukkan dinamika yang sangat kompleks, yang sangat terpengaruh oleh kebijakan politik Belanda. Di sini ada beberapa poin penting yang mengenai misi Katolik di era kolonial Belanda. Jadi poin itu yang pertama, awal misi Katolik di Indonesia. Jadi misi Katolik di Indonesia itu pertama kali diperkenalkan di wilayah Maluku pada abad ke-16. Namun karena dominasi Belanda atas Nusantara atau yang sering disebut dengan FOC, misi tersebut mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Yang kedua, pengaruh kebijakan FOC pada tahun 1602 sampai dengan 1799. Jadi FOC ini sebagai perdagangan Belanda yang berfokus pada keuntungan ekonomi sekaligus dengan penyebaran agama Kristen, yang menyebabkan agama Katolik itu tertindas. Ada banyak umat Katolik yang secara paksa masuk ke Protestan dan pastor-pastor dilarang untuk melakukan kegiatan terbuka. Gereja Katolik itu ditutup dan dialihfungsikan menjadi gereja Protestan. Yang ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah tahun 1800. Jadi pembubaran FOC dan kebijakan yang telah toleran terhadap umat Katolik itu mulai diterapkan pada tahun 1807 yang dipimpin oleh Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali penyebaran misi Katolik, dan pada tahun 1846 menandai terdirinya Prefektur Apostolik Batavia untuk mengelola misi Katolik di Indonesia. Yang keempat, peran tarekat misionaris. Sejumlah misionaris berperan penting dalam wilayah Indonesia. Yang pertama itu Serikat Yesus atau yang disebut dengan misionaris Yesuit. Jadi mereka itu berperan penting dalam wilayah Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Yang kedua, Societas Verbi Domini atau disebut dengan SFD, Nusa Tenggara dan juga Kalimantan. Kongresi Misi atau yang sering disebut dengan CM yang mengembangkan pendidikan dan juga pastoral. Yang terakhir, Misionaris Hati Kudus atau yang sering disebut dengan MSC yang bertugas di Papua dan juga Maluku. Yang kelima, kontribusi misi Katolik. Jadi mendirikan banyak sekolah Katolik sehingga sampai kini beroperasi, diantaranya yang dikelola oleh Lutheran dan Kesusteran. Yang keenam, tantangan misi Katolik. Dengan menghadapi resentesi dan pemerintahan kolonial juga FOC yang lebih memilih Protestan, namun berinterseksi dengan agama-agama lokal khususnya agama Islam yang lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Melalui berbagai dinamika ini, misi Katolik di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, meskipun mengalami berbagai tantangan sepanjang sejarahnya. Demikian hasil meresum saya pada pertemuan keempat. Semoga bermanfaat. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.